Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, utamanya anak-anakku, saya harap kalau sudah masuk di gereja mulutnya sudah ditutup, tidak boleh lagi ribut. Yang kedua, berhubung karena memang antisipasi waktu kita itu cukup mepet, yang memang perayaan besar itu biasanya 1,5 jam paling cepatnya itu, karena perayaan satu kali dalam 1 tahun. Maka sekali lagi lewat pengalaman-pengalaman bersama pada kesempatan ini tentu akan ada hal yang nanti akan kita lihat lagi bersama. Menurut jadwal kita akan mulai jam 9 dengan drama, bahkan pengurus kami mengusulkan sebelum jam 9 kurang seperempat jam 9 itu sudah drama Natal dulu, tetapi itu justru kita kasih lewat. Jadi nanti jam 9:15 baru mulai dengan drama Natal, sesudah itu baru perayaan dimulai. Harap bahwa nanti dalam mengikuti drama Natal, karena ini adalah drama dari peristiwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang ada dalam kitab suci, yang dicoba diramu oleh anak-anak kita, dan dengan demikian itu akan menjadi bagian permenungan bagi kita. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, mari dengan tenang kita mempersiapkan hati kita tentunya dalam seluruh tatanan perayaan pada kesempatan ini, supaya perayaan sungguh bisa kita nikmati dengan baik.
Pintu teater Gereja Kristus Raja Andalas telah dibuka. Para penonton diharapkan untuk mensilenkan handphone dan mengencangkan sabuk pengaman. Karena sebentar lagi kita akan menyaksikan drama musikal Natal Sekami Andalas. Selamat menyaksikan. Sukacita besar telah lahir, pengharapan yang baru telah bersinar, seterang bintang-bintang di langit. Terangnya bercahaya, membawa harapan dan sukacita bagi seluruh dunia. Dalam keheningan malam Natal, seluruh harapan dilantunkan dalam doa dan nyanyian bagi kedamaian seluruh dunia. Sukacita di bumi seperti di dalam surga, kegembiraan dan kebahagiaan bagi seluruh makhluk. Malam Natal, malam yang penuh dengan harapan. Malam di mana semua orang memanjatkan doa dengan berjuta harapan-harapan baru. Begitupun dengan Kak Cici. Di malam Natal yang penuh harapan, Kak Cici merayakan malam Natal dalam sebuah keheningan doa yang penuh dengan harapan, berharap dapat merayakan Natal dalam sukacita yang melimpah dengan orang-orang terkasih, para sahabat, dan adik-adik sekami. Sementara itu, di sebuah emperan toko, ada anak-anak kecil yang berteduh dari hujan dan dinginnya malam. Mereka tak seberuntung Cici yang masih memiliki rumah, tempat untuk berteduh dari teriknya matahari dan dinginnya malam. Mereka anak-anak kecil yang menghabiskan waktu mereka berjuang hidup di jalanan, berharap dari uluran tangan orang-orang yang berbaik hati.
Hari Natal telah tiba, hari yang penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Di rumah kecilnya, Cici mempersiapkan kado-kado kecilnya yang akan dibagikannya untuk para sahabat dan adik-adik sekali. Cici bergegas membuka pintu rumahnya. Sukacita besar bagi Cici, karena ada Stella dan Lucy, sahabat-sahabatnya. Mereka pun saling menyapa dan mengucapkan selamat Natal dalam sukacita dan kegembiraan. I don't wanna laugh for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Christmas, there is just one thing I need. Don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus will make me happy, feed a toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Brightly everywhere, and the sound of children's laughter fills the air. And everyone is singing, I hear those sleigh bells ringing. Santa, won't you bring me the one I really need? Won't you please bring my baby to me? I don't wanna love for Christmas. This is all I'm asking for. I just wanna see my baby standing right outside my door. Oh, I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Baby, all I want for Christmas, all I want for Christmas, all I want for Christmas is you. Sementara itu, di sisi lain terlihat anak-anak kecil di emperan toko yang sedang mengamati anak-anak sekami yang baru pulang merayakan Natal di gereja. Dalam kegembiraan dan sukacita, anak-anak itu menyanyi dan menari.
Sementara anak-anak bergembira, bernyanyi dan menari, Kak Cika datang menghampiri mereka. Kak Cika pun mengajak mereka untuk bersama-sama merayakan Natal di rumah Kak Cici. Tak lupa, Kak Cika juga menghampiri anak-anak kecil yang ada di emperan toko yang dari tadi mengamat-amati. Kak Cika pun mengajak mereka untuk bergabung bersama merayakan sukacita Natal di rumah Kak Cici. Mereka semua berangkat dengan penuh sukacita. Mereka semua tiba di rumah Cici. Mereka saling menyapa dan mengucapkan selamat Natal. Semua penuh dalam kebahagiaan dan sukacita Natal. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us something important. Oh, bring us something important. Oh, bring us something important. Let's bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't know until we get some. We won't know until we get some. We won't know until we get some. So bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We all like nothing important. We all like nothing important. We all like nothing important with all its good cheer. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Cici yang sangat bergembira dan bersukacita mulai mengambil dan membagikan kado-kado kecil yang sudah dipersiapkannya untuk mereka semua. Bayi Yesus lahir di dunia sebagai kado terindah untuk seluruh umat manusia. Kelahiran Yesus membawa sukacita untuk seluruh umat manusia. Natal adalah momen bagi kita semua untuk berbagi kasih dan sukacita kepada sesama tanpa memandang status, suku, ras, dan agama. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi.
Selamat pagi Bapak Ibu serta adik-adik sekalian. Setiap anak yang dilahirkan membawa sesuatu yang baru, tetapi bayi Bethlehem membuat segalanya baru. Dalam kegembiraan dan kesegaran, anak Allah memasuki dunia. Maria, Yosef, dan para gembala adalah pelopor keluarga besar kaum beriman. Kemiskinan palungan sudah merupakan kemiskinan salib. Merayakan Natal berarti sanggup miskin dalam Kristus. Marilah kita memuji dan memuliakan bayi Bethlehem, sahabat kita dalam perayaan agung ini. Mohon diperhatikan pada saat kita mengucapkan aku percaya. Aku percaya pada hari raya Natal ini akan menggunakan syahadat yang panjang, syahadat Nikea Konstantinopel, dan yang pada umumnya kita akan hormat pada kata-kata ia dikandung oleh Roh Kudus. Maka pada hari raya Natal ini dimohon untuk umat berlutut pada kata ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Setelah itu boleh bangkit berdiri kembali. Maka Bapak Ibu serta adik-adik sekalian, marilah kita bangkit berdiri dan mengiringi perarakan liturgis hari raya Natal ini dengan nyanyian pembuka. Puji syukur 455. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Bethlehem. Pergilah mencari di Bethlehem Sang Raja Israel. Sang sabda kini menjelma menjadi manusia. Lekaslah berjumpa dengan Tuhan Al-Masih yang mulia. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Bethlehem. Pergilah mencari di Bethlehem Sang Raja Israel. Yang Maha Tinggi dan kekal berkunjung di dunia. Lekaslah mencari Allah kekal yang datang di dunia. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Bethlehem. Pergilah mencari di Bethlehem Sang Raja Israel.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat Natal untuk kita semua. Pada hari raya Natal ini kita merasa satu keluarga besar. Kita bergembira merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak, remaja dan orang tua mengaturkan sembah sujud di hadapan bayi Yesus yang dijaga penuh kasih oleh Ibu Maria dan Bapa pengasuhnya Yosef. Seluruh alam pun memuji dengan bersorak Gloria in and excelsis Deo. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui perayaan Natal pada tahun ini, kita senantiasa diajak untuk boleh membawa dalam permenungan-permenungan kita kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Semoga dalam seluruh perjalanan hidup kita, bersama dengan anak-anak kita pada kesempatan ini, kita selalu memuliakan Tuhan dalam tugas pekerjaan kita masing-masing, dan lewat itu kita menghadirkan rasa damai dalam diri kita, dalam keluarga, dan lingkungan hidup kita, sehingga sungguh-sungguh kita semakin dipenuhi oleh kuasa kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, setelah kita mempersiapkan diri kita selama masa Advent, hari ini telah tiba saatnya untuk semakin bergembira ria atas kunjungan Allah bagi kita masing-masing. Moga-moga dengan segala daya upaya yang kita coba hayati selama masa Advent ini sungguh membawa kita untuk hidup damai dan bahagia. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, mensyukuri semuanya itu seraya mempersembahkan diri kita, niat dan doa-doa kita. Kita membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini tentu mereka yang minta doa dari kita, bagi mereka secara khusus yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Utamanya bersama keluarga senantiasa tak henti memohon buat kesembuhan Bapak Kong Frans. Semoga tangan Tuhan menyertai para dokter yang merawatnya, agar Bapak Kong Frans dapat segera sembuh dari penyakitnya. Orang tua kita ada beberapa yang di rumah sakit dan juga ada yang dirawat di rumah. Kita dalam doa-doa kita juga kita membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini mereka yang telah mendahului kita, sanak keluarga kita, Bapak Dominikus Soy, Wilhelmina Moi, Mikael, Anna, Yan, Juliana Ale Naif, Ambrosia Lehan Stephen, kemudian Elizabeth Cassandra Briela Boka, Robertus Riben, Stanislaus Pare, Andreas Ramli atau Seng Liong yang telah meninggal 30 tahun yang lalu. Mari kita hening sejenak, mohon ampun supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita,
mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur padamu, karena kemuliaan-Mu yang besar. Karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah,
Secara mengagumkan Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang begitu luhur, dan secara lebih mengagumkan lagi Engkau membaruinya lewat kehadiran-Mu dalam diri putramu, di mana kami rayakan pada hari ini kelahirannya. Kami mohon, perkenankanlah kami ikut serta dalam keilahian Kristus yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami. Dan dengan demikian, kami semakin berusaha untuk memuji memuliakan Dikau dan menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Anugerahkanlah kekuatan kepada kami, terlebih kepada mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Secara khusus para orang tua kami yang dirawat di rumah sakit, orang tua dari Bapak Steph dan juga orang tua dari Ibu Grace dan juga Bapak Franz, juga terlebih Bapak Kong Franz yang senantiasa kami bawa dalam doa-doa kami, semoga berusaha yang dinyatakan kepadanya mereka memperoleh kembali kesehatannya dan boleh berkumpul bersama keluarga untuk semakin memuji memuliakan Dikau, serta senantiasa membawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini mereka yang telah berpulang. Mikael Ahmad yang telah berpulang 10 tahun yang lalu, Andreas Ramli 30 tahun yang lalu, Dominikus Soy Wilhelmina Moy, Juliana Alenaif, Ambrosia Lehan, Stephen, Elizabeth, Cassandra, Briela Bota, Robertus Riben, Stanislaus Pare. Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang ini, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan, Kau kuatkan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersorak-sorai serempak, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorai bersama-sama, hai Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Segala
ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi.
Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan," ataupun "Aku akan menjadi bapaknya dan engkau menjadi anakku." Lagi pula ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Fajar suci menyinari kita, marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa. Sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa,
penuh anugerah dan kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Ujungnya sampai di atas ya. Kabar baik, dan memang pada hari ini kita mendengarkan kabar baik bahwa yang kita nantikan dalam kurun waktu 4 minggu berturut-turut kita rayakan pada hari ini, yaitu pesta kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita, yang kita mulai buka tadi malam dalam malam Natal, malam Vigili. Melalui bacaan pada kesempatan ini dan tetap tentunya mengikat kita untuk merenungkan tema Natal di tahun 2023, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, menjadi bacaan tadi malam. Dan bacaan itu dilanjutkan pada kesempatan ini. Untuk itu mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih mencoba melihat sedikit isi bacaan. Bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil. Dalam bacaan pertama yang kita dengarkan pada kesempatan ini dari Yesaya 52 ayat 7 sampai 10. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita, di mana hal ini diungkapkan dan dinyatakan karena bangsa Israel telah mengalami kekecewaan besar dengan rakyat atas rajanya yang sungguh dalam perjalanan hidup tidak mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan Allah. Lalu dalam pengharapan mereka tahu bahwa satu-satunya raja yang dapat dipercaya dan diandalkan adalah Allahnya sendiri. Maka raja ini akan sungguh datang dan memberikan keselamatan bukan hanya dalam dunia ini, tetapi sungguh mengajak untuk masuk dalam kemuliaannya. Dan dengan demikian semua umat diajak untuk bersorak-sorai karena penyelamat mereka pasti akan datang. Lalu dalam bacaan kedua Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, diingatkan kepada kita bahwa pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya sendiri. Dan itulah yang diingatkan dalam bacaan Injil, bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu telah datang mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia yang lemah. Dan itu yang kita boleh hadirkan pada kesempatan ini. Sungguh-sungguh dalam bacaan Injil berbicara secara khusus tentang Allah Putra. Dan dengan demikian ini menjadi pendasaran bagi kita untuk pengakuan iman kita Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Melalui semuanya ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, tentu satu hal yang terbersit di dalamnya adalah, kalau kita bertanya untuk apa Allah menyatakan semuanya itu, saya kira tidak ada alasan lain yang ingin disampaikan selain bahwa Allah begitu mencintai dan mengasihi kita, dan cinta yang Tuhan berikan itu bukan diberikan begitu saja, tetapi cinta yang sungguh tidak diam, tetapi keluar dari dirinya sendiri
mau dan ingin untuk menyatakan keselamatan bagi dunia yang seringkali diliputi oleh kegelapan. Tetapi kita mendengarkan tadi, cahaya itu tidak mengalahkan dia. Cahaya itu telah datang ke dalam dunia ini, menerangi kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya walaupun kecil. Seperti tadi malam kalau kita melihat bahwa lilin itu, cahaya itu bercahaya dari kandang Betlehem. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, selalu kita membayangkan bahwa raja itu akan lahir di istana, atau paling tidak di penginapan yang bagus. Semua disiapkan, dan saya rasa dalam seluruh perjalanan hidup kita secara manusiawi, bagi ibu-ibu yang pernah mengandung dan akan melahirkan, pasti persiapan itu sungguh diupayakan sedemikian rupa untuk menyambut momongan yang sementara dikandungnya. Apakah Maria dan Yosef tidak mempersiapkan hal itu? Mereka juga mempersiapkan, tetapi lebih pada persiapan batin dan seluruh keimanan. Dan itulah yang mengajak kita Bapak Ibu Saudara terkasih untuk bersama pada kesempatan ini melihat beberapa hal sehubungan dengan perayaan Natal. Satu, bahwa dengan merayakan Natal, perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, kita diajak untuk belajar memahami iman, keyakinan dan kepercayaan kita. Kalau pada hari ini fokus bacaan dalam masa Natal itu adalah berfokus pada Allah Putra. Bagaimana Allah Putra itu hadir di dalam seluruh kehidupan kita. Pertama, dibawa oleh warta malaikat, diterima oleh seorang wanita yang tulus, suci dan murni dalam seluruh kehidupan, tidak ada noda dosa karena memang sudah disiapkan. Dikandung selama 9 bulan, dan pada saat dia melahirkan putranya, sebagaimana mengikut tradisi Yahudi, pergi mendaftarkan diri karena ada sensus. Lalu apa yang terjadi? Dia melahirkan di kandang Betlehem, dan bayinya itu ditidurkan di palungan. Dengan ditidurkan di palungan, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, apa yang ingin disampaikan oleh kitab suci? Memperlihatkan bahwa Allah yang kita puji, Allah yang kita agungkan di dalam seluruh kehidupan adalah Allah yang setia dan taat, mau mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia lemah, dan hadir dalam diri Bunda Maria. Syaratnya Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, berusaha terus-menerus untuk memuji dan memuliakan Tuhan, Gloria in excelsis Deo. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara terkasih, kita sungguh diperkenankan untuk boleh menikmati hal itu. Apakah hanya di dalam diri kita Bapak Ibu saudara terkasih? Kita harus melahirkan itu dan menyatakannya dan disaksikan oleh orang-orang lain. Dan itulah yang disaksikan oleh para gembala. Sekali lagi muncul manusia-manusia yang sederhana, tidak berdaya, tidak diperhitungkan dalam masyarakat. Merekalah yang pertama mendapatkan berita ini, dan mereka sungguh bersorak-sorai. Kemudian sesudah itu mungkin dalam perjalanan waktu lalu dikunjungi oleh para raja dan seterusnya, setelah populer dan melihat bintangnya dan banyak hal kita lihat dalam kitab suci. Akhirnya semuanya itu Bapak Ibu saudara terkasih, dalam bacaan kedua pada kesempatan ini kita diingatkan bahwa arah dan muaranya secara manusiawi, bahwa raja kita itu akhirnya menjadi korban pepuli atas dosa-dosa kita dan wafat di kayu salib. Dan sebelumnya Bapak Ibu saudara terkasih, tentu itu akan menjadi makanan rohani bagi kita, dan itulah yang sebenarnya mulai dicoba dihayati dari palungan sebagai tempat makanan hewan untuk bisa hidup. Maka tentu gambarannya bagi kita Bapak Ibu saudara-saudari terkasih adalah bahwa dengan Yesus Sang Immanuel Allah beserta kita hadir di dalam palungan, menjadi sumber kekuatan makanan bagi kita, kalau kita juga mau dan ingin untuk semakin rendah hati memahami dan mengerti tentang kehadiran Tuhan dalam seluruh kehidupan kita.
Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, tentu hal ini berpuncak pada perayaan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dan akhirnya kebangkitannya mengalahkan semuanya itu, dan itulah yang kita rayakan dalam perayaan Paskah. Nah, antara Natal dan Paskah Bapak Ibu saudara terkasih ada pendahuluan disebut masa Advent, kemudian sesudah itu masuk dalam masa Natal. Sesudah masa Natal ada hari-hari biasa. Sesudah hari-hari biasa kita akan masuk ke dalam masa Paskah dan didahului dengan masa Prapaskah untuk mempersiapkan seluruh diri kita. Yang terjadi dalam masa Advent adalah 4 minggu berturut-turut. Yang terjadi dalam masa Prapaskah 7 minggu. Dan itulah puncaknya dan berakhir pada kebangkitan. Dan dengan demikian lewat itu Bapak Ibu saudara terkasih, kita akan sungguh memuliakan Tuhan dan menikmati kemuliaannya. Untuk bisa sampai di sana Bapak Ibu saudara terkasih, tentu kita harus menyatakannya dalam dunia ini dengan senantiasa membawa damai bagi setiap orang yang kita jumpai dalam seluruh kehidupan kita. Maka hal yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, karena kasih Tuhan yang begitu menyayangi kita manusia dan hadir untuk menyelamatkan kita, dituntut dari kita Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, seperti Bunda Maria keterbukaan hati kita. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah pada aku menurut perkataanmu. Lalu kita hidupi semuanya itu dalam seluruh tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan kita bersungut-sungut, jangan kita merasa bahwa itu adalah beban. Jangan kita merasa pada saat kita sungguh mengalami mungkin penderitaan, sakit penyakit dalam seluruh kehidupan kita, lalu kita mengatakan Tuhan tidak mendampingi saya, Tuhan tidak mendengarkan saya, Tuhan jauh dari diri saya. Sama sekali tidak Bapak Ibu saudara terkasih. Tuhan tetap cinta, Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap memelihara kita. Hanya saja bahwa dalam seluruh situasi kehidupan kita ini, apakah dengan penuh keyakinan datang di hadapan Allah untuk menyadari seluruh keberadaan kita, dan lewat itulah kita semakin diteguhkan. Berangkat dari perayaan pada kesempatan ini bersama dengan anak sekolah minggu kita dalam drama Natal, saya kira hal ini boleh dihadirkan untuk menghadirkan kegembiraan bersama dengan mereka. Kemudian sebelum kita merayakan Natal, kita tentu sudah mempersiapkannya dengan baik, dan persiapan itu kita konkret dan wujudkan pada saat penerimaan, pemeriksaan dan penyerahan diri sepenuhnya, pemeriksaan batin kita lewat ibadat tobat dan penerimaan sakramen tobat. Dan semuanya itu mengantar kita sungguh untuk mempersiapkan hati kita sehingga perayaan pada kesempatan ini bisa dan boleh kita rayakan. Dan tentunya semua itu akan mengikat kita Bapak Ibu saudara terkasih untuk sungguh semakin menyadari kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, di mana cinta Tuhan itu akan semakin tumbuh dan berkembang, mari kita bangun kepekaan diri kita untuk menyatakan hal itu kepada orang-orang lain. Karena keselamatan itu bersifat sosial dalam kehidupan. Semakin banyak orang menikmati apa yang kita rasakan dalam kehidupan ini, hidup ini akan semakin damai dan bahagia. Dan dengan demikian seluruh yang kita upayakan adalah cara kita untuk memuji memuliakan Tuhan sekaligus menghadirkan kemuliaannya di tengah dunia ini, sehingga walaupun banyak tantangan, banyak hal yang tidak jelas, banyak kesulitan, tetapi kita yakin bahwa Tuhan tetap menyertai kita dalam seluruh kehidupan, sehingga dan dengan demikian cinta yang Tuhan berikan itu sungguh semakin merangkul kita untuk bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Dia kelak dalam kemuliaannya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih,
Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, maka marilah kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan Credo Nicea atau syahadat panjang. Dan sekali lagi, paling tidak bagi kita pada saat kita sampai pada ia dikandung dan Roh Kudus, lahirkan oleh Perawan Maria dan menjadi manusia, kita berlutut bagi kita yang masih bisa berlutut kalau mau, atau paling tidak kita tunduk, menundukkan kepala di hadapan Allah. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Allah Bapa berkenan tinggal di antara kita dan mengangkat kita sebagai putra dan putrinya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan kasih-Nya yang teramat agung itu. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus, Putramu memperbaharui dan menyempurnakan gerejamu dalam perjuangan pewartaan kerajaan cinta kasih-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga kehadiran Putramu di tengah-tengah kami menguatkan iman kami untuk terus berjuang dalam mencapai perdamaian, kebahagiaan, keadilan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang lemah, miskin dan tersingkir, ya Bapa, semoga kelahiran Putramu di Gua Bethlehem menguatkan iman dan harapan untuk membangkitkan semangat mereka yang lemah, miskin dan tersingkir dalam perjuangan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga perayaan Natal ini menggerakkan kami untuk semakin rela berbagi pengalaman hidup dan anugerah-Mu kepada mereka yang terbuang dan menderita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Uskup Agung Koadjutor terpilih KAMS dan perayaan tabisan episkopal pada tanggal 1 Februari 2024. Ya Allah Maha Pengasih, Engkau selalu mengurus mengalah bayi untuk mengajar dan menguduskan dan memimpin umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur atas terpilihnya Monsinyur Franciscus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor. Berkenanlah Engkau mengaruniakan kesehatan, kebijaksanaan, dan kegembiraan kepada beliau dalam mengembangkan tugas mulia ini.
Berkatilah pula kami seluruh umat-Mu dan secara khusus segenap panitia perayaan tabisan Uskup Agung Koadjutor terpilih, sehingga dapat berpartisipasi dan berkolaborasi demi kelancaran dan kekhidmatan perayaan ini. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia. Ya Allah Maha Pengasih, Putramu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Marilah kita mohon. Allah, doa kami ya Tuhan. Bapa yang maha bijaksana, kami bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh Kau limpahkan kepada kami. Bersama dengan mereka yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, di mana kami juga merayakan kelahiran Putra-Mu Sang Juru Selamat kami. Semua saudara-saudari kami yang merakanya senantiasa menemukan kekuatan rahmat berkat-Mu untuk semakin memuji memuliakan Dikau, dan dengan demikian rasa damai semakin mereka boleh nikmati dan rasakan dalam seluruh kehidupan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utamanya bagi Bapak Kong Frans yang masih sementara dirawat, kiranya para medis yang menangani sungguh menjadi saluran rahmat penyembuhan bagi mereka yang sakit, sehingga mereka boleh Kau pulihkan dari penyakitnya dan senantiasa semakin menikmati rahmat cinta kasih dalam seluruh kehidupan mereka, merasa damai dan bahagia bersama dengan seluruh keluarga untuk semakin memuji memuliakan Dikau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Bapak Andreas Ramli atau Seng Liong yang telah Engkau panggil 30 tahun yang lalu, Mikael Ahmad Yan yang telah Engkau panggil 10 tahun yang lalu, Yuliana Alenaib, Ambrosia Lehan, Stephen, Elizabeth, Cassandra, Briela Bota, Bapak Robertus, Riben, Stanislaus, Pare, dan seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahulunya. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudari kami yang telah berpulang ini, Kau anugerai rahmat kehidupan abadi dalam kerajaan-Mu bersama para kudus-Mu untuk menikmati perjamuan-Mu yang kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Senada pandanglah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-putri-Mu. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Puji syukur 454. Hai dengarkan kau gembala, kabar indah bagimu. Datanglah menuju gua, damai
Syukur 454 ayat 2. Jangan takut, jangan bimbang, sambut kabar yang cerah. Kabut dosa akan musnah oleh sinar sang terang. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia. Lahirlah sang juru selamat dalam kandang yang sepi. Damainya tadi bawanya bagi hati yang bersih. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia. Hai, dengarkan kau gembala, kabar indah bagimu. Datanglah menuju gua dan menghadap Tuhanmu. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang penuh kasih, untuk merayakan kelahiran putramu kami berkumpul di sekitar altarmu dan membawa diri, niat dan doa-doa kami serta roti dan anggur ini. Terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah sebagai sarana pendamaian kami denganmu, berkat kesatuan dengan korban Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakkan sebelum adanya waktu, masuk dalam waktu agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbarui, dan manusia yang tersesat
dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon. Sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, korban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu korban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari-Mu, ya Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci, saat Santa Maria Perawan tanpa noda melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Sextus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai korban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih,
Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit, kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, ia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan kami, hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan korban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci korban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agungmu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias dan Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu.
Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kuberikan kepadamu, damai-Ku tinggalkan bagimu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Mohon perhatian Bapak Ibu serta adik-adik sekalian. Pada perayaan Hari Raya Natal pagi hari ini, Bapak Pastor berkenan untuk memberikan berkat khusus bagi anak-anak. Jadi setelah semua selesai komuni, anak-anak kalau boleh berbaris dari belakang dan akan menerima berkat khusus dari Pastor. Terima kasih.
sejahtera, kita surga bergema, lahir Raja mulia. (457) ayat 2.
disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, maut pun diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Puji syukur 477. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Ketika penggembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggegar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih.
Puji syukur 476. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggenapi janji keselamatanmu kepada kami. Semoga kami semakin mengimani Putramu itu, sehingga terbukalah bagi kami jalan menuju kehidupan abadi. Dan semakin Kau tumbuh kembangkan dalam diri kami semangat iman, kebersamaan dan persatuan satu sama lain, terlebih bersama dengan anak-anak kami untuk merayakan Natal pada kesempatan ini. Sebab di dalam Dia kami peroleh kekuatan dan Engkau senantiasa hadir menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan. Melalui Putramu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan ucapan Selamat Natal dan ungkapan hati dari Dewan Pastoral Paroki. Mewakili Pastor Agus Kalepe, Pastor Paroki Kristus Raja Andalas, dan juga Pastor Nando, Pastor Asisten Tetap yang pada saat ini mengikuti kegiatan di Sumatera, dan segenap Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Andalas menyampaikan ucapan terima kasih. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada anak-anak atau cucu kita sekami, di mana pada misa hari Natal ini banyak terlibat langsung, mulai dari tablo tadi, drama singkat, kor, persembahan yang didampingi oleh kakak-kakak pembinanya yang dikoordinir oleh kakak Serti. Terima kasih kepada sekami. Juga terima kasih kepada tim dekorasi Andalas berkolaborasi dengan OMK kita yang telah merangkai, menghias bunga, pohon terang, dan kandang Natal, dan ornamen-ornamen Natal lainnya. Tentunya juga terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan sumbangannya untuk terselenggaranya dekorasi yang sangat indah ini. Terima kasih kepada tata tertib dan juga tim kolektan yang telah bertugas pada misa ini. Terima kasih juga kepada segenap petugas dalam seksi liturgi
yang saya tidak sebut satu persatu lagi namanya, seksinya, yang telah menjalankan tugas dan pelayanannya yang sangat baik. Terima kasih kepada pengamanan kita, pengamanan internal yang dikoordinir oleh Bapak Stephen Rera, dan juga kepada bapak-bapak dari kepolisian, angkatan, dan instansi lain sebagai pengamanan eksternal, sehingga perayaan Ekaristi Misa Hari Natal pada hari ini dapat berlangsung dengan baik dan kondusif. Terima kasih juga kepada segenap umat yang telah berpartisipasi dalam perayaan Natal ini, dan mohon maaf jika tadinya dalam misa pertama ke misa kedua terlalu sempit atau kurang jaraknya. Ini semua akan menjadi pembelajaran buat atensi dari kami, pastor dan Dewan Pastoral, sehingga untuk perayaan-perayaan hari raya besar nanti lainnya akan kami atur sedemikian rupa, sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan akomodatif untuk seluruh umat. Dan akhir kata, kami dari kedua pastor, Pastor Agus Kalepe dan Pastor Nando, dan segenap Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Andalas menyampaikan selamat Hari Natal. Semoga damai dan sukacita Natal menyertai kita selalu dalam menyongsong, dalam menjalani kehidupan kita dan pelayanan kita pada tahun 2024. Amin. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, perkenankan saya sebagai pastor paroki menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan pengumuman-pengumuman yang sudah dibacakan hari Minggu. Saya kira sampai saat ini itu berjalan seperti biasa dan harap bahwa itu tetap menjadi perhatian kita. Diingatkan kepada kita minggu depan hal yang sama yang akan kita jalani, bahwa ada perayaan malam minggu jam 6, kemudian minggu pagi jam 7 dan jam 9, minggu sore itu jam 5. Perayaan hari Minggu diintensikan untuk akhir tahun karena pas di tanggal 31 itu hari Minggu. Kemudian tanggal 1 kita rencana untuk membuat perayaan 2 kali saja, di pagi hari kalau tidak salah jam 8 ya, kemudian sore hari jam 5. Saya kira itu. Lalu yang lain-lain tentu terima kasih kepada kita semua, dan sebelum saya ucapkan selamat Natal kepada kita semua tanpa kecuali, juga bersama dengan Pastor Latobe yang membantu kita dalam perayaan pada kesempatan ini, Natal pada tahun ini, dan Pastor Nando dari kami bertiga, dan juga menyampaikan selamat Natal dari Bapak Uskup bersama dengan Kuria Keuskupan Agung Makassar, menyampaikan selamat Natal kepada seluruh umat Paroki Kristus Raja Andalas dan semua yang hadir dalam perayaan mulai dari tadi malam sampai pada saat ini dan juga masih ada nanti sore. Semoga perayaan Natal pada tahun ini sungguh semakin mengantar kita untuk memuliakan Tuhan dan membawa rasa damai bagi kita, sehingga kita semakin boleh menikmati kebersamaan dalam berbagai aneka keberagaman kita, di mana kita memperjuangkan hidup. Lalu tentu sekali lagi terima kasih kepada kita semua atas seluruh partisipasi kita, kebersamaan kita
Terima kasih kepada panitia Natal yang disponsori atau yang diketuai oleh orang muda, Ketua MK kita pada kesempatan ini, Tino bersama dengan panitia Natal inti pada tahun ini dengan segala daya upaya, semangat muda, dan dia sendiri mengatakan heran pada kesempatan ini kelihatan banyak yang hadir. Saya hanya mengatakan karena panitia Natalnya itu adalah orang muda. Dan dengan demikian kepada panitia Natal mari kita ucapkan selamat dan tepuk tangan. Juga semua sekali lagi yang terlibat langsung tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih. Semua ini di bawah koordinasi tentunya seksi liturgi dan semua yang saja yang terkait tadi sudah disampaikan. Seluruh petugas pada kesempatan ini dalam perayaan Natal baik juga tadi malam maupun pada hari ini dimeriahkan dengan lagu-lagu yang semakin enak kita dengarkan. Tadi malam itu oleh Kor Credo, tadi pagi oleh Kor Orang Muda, dan pada siang ini oleh Sekami. Kita tepuk tangan. Semua ini menjadi ungkapan kegembiraan kita Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dari kita dan untuk kita. Dan yang terakhir tadi bahwa mereka mengusulkan lagi untuk perayaan bersama dengan setiap kali kita mengadakan perayaan anak sekolah minggu, lalu berkat ada di terakhir bagi mereka yang belum menerima komuni kudus. Kita coba lagi hal ini, mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang kita lihat bersama maknanya, dan dengan demikian tentu ada faedahnya yang boleh kita lihat. Sekali lagi dari seluruh rangkaian perayaan kita pada tahun ini, kami tetap membuka diri baik sebagai pastor paroki, dewan pastoral paroki, dan panitia Natal pada tahun ini untuk minta masukannya untuk perayaan di masa akan datang. Karena saya selalu mengatakan bahwa justru dari pengalaman-pengalaman kita setiap saat kita akan semakin berani untuk mengatakan sesuatu dan melaksanakan sesuatu dari kebersamaan kita. Maka mohon nanti setiap rukun, anggota rukun memberikan masukan kepada paroki melalui rukun wilayah, nanti pasti akan dibawa dalam rapat-rapat yang akan kita adakan ke depan. Sebagaimana menjadi kekuatan kebersamaan kita ada pada kebersamaan lewat rapat-rapat di paroki ini. Dan saya kembali mengingatkan kepada kita semua yang ada di paroki Andalas ini, seluruh organisasi yang ada di bawah naungan paroki Kristus Raja Andalas yang bernuansa Katolik dan ada di dalam perlindungan paroki, supaya kita memerhatikan aturan kebersamaan kita untuk melihat kebersamaan di masa yang akan datang. Supaya hal ini bisa berjalan dengan baik, tentu dibutuhkan kerjasama dari kita. Sekali lagi, kalau saya memberikan katakanlah kesaksian Natal pada tahun ini, saya sungguh merasa gembira bahagia, sekaligus juga merasa prihatin atas segala ketidaksanggupan kita untuk boleh membuat semua saja yang hadir baik tadi malam maupun pada kesempatan ini pada posisi yang mengenakkan. Dan semua ini sekali lagi menjadi pembelajaran bagi kita. Ternyata pagi ini masih terisi sampai lantai 4 rupanya, dan di atas lantai 5 masih cukup banyak umat. Semua ini menjadi bagian pertimbangan-pertimbangan kita ke depan. Saya kira itu saja. Sekali lagi selamat Natal kepada kita semua. Mari kita saling meneguhkan, menguatkan, dan jika ada hal yang kurang berkenan, kita saling memaafkan dan kita membangun hal yang lebih di masa yang akan datang. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akhiri perayaan kita ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang maha baik, yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahirannya yang mulia
telah menerangi malam yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara-saudari, dan dengan cahaya kebajikannya menerangi hati saudara-saudari. Amin. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara-saudari sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Amin. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi melalui penjelmaannya memenuhi saudara-saudari dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara-saudari ikut ambil bagian dalam gereja abadi. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.